Selamat menemukan channel Solusi Abah Davi, pengamat. Apakah ini sudah didalami ketika Yoris menyuruh Danu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat, dengan tetap bahasan kasus Subang, mengawal kasus Subang hingga tuntas. Sebelum masuk ke pembicaraan, mungkin Abah bisa diberikan masukan nih dari para sahabat, para pemirsa. Kira-kira nih, kalau Abah misalnya melakukan siaran live, apakah bersedia untuk menonton siaran live-nya, berdialog langsung atau tidak? Mungkin jawaban ini bisa nanti dijawab di ruangan kolomnya, kolom tanya jawabnya tersebut. Oke, kita kembali ke laptop dengan judulnya adalah untuk apa Yoris menyuruh Danu menjaga dan mengawasi TKP. Ini jujur saja adalah suatu pertanyaan yang lama Abah mau tanyakan, tapi baru teringat sekarang. Ini adalah suatu hal yang terjadi di awal-awal kasusnya. Karena diketahui di awal kasus ini TKP rusak. TKP ini rusak, padahal Yoris sudah menyuruh Danu nih. Tapi kenapa tetap bisa rusak? Saat ini di tahun 2023 diketahui bahwa Danu ini adalah bagian daripada pelaku, di mana pengakuan Danu ini tidak pernah mengatakan saat ini Yoris sebagai pelakunya, tapi Danu saat ini menitik beratkan kepada Yosep, Mimin, Arigi, dan Abi. Nah, Abah terpikir kalau memang dulu di awal kasus ini Yoris menyuruh Danu, tapi ternyata Danu ini adalah bagian daripada pelaku, dan saat ini tidak pernah disebutkan oleh Yoris, oleh Danu tentang Yoris ini. Jangan-jangan Danu ini pakai logika terbalik. Maksud Abah logika terbalik itu begini: sengaja dia sembunyikan nama Yoris, tapi rekam jejak ini tidak pernah hilang. Dan Yoris itu sebetulnya ada di dalam TKP. Dan kemungkinan sangat besar sekali Yoris adalah pelakunya. Nah, kalau Abah mungkin mengatakan, ini teringat juga nih di masa-masa awal-awal ini, Abah ulang nih cerita. Dokter ahli forensik itu pernah mengatakan psikopat dan sosiopat. Abah pernah menjawab juga di video Abah dulu bahwa bisa saja psikopat ini terjadi karena minuman keras, dan terjadi lagi. Ternyata di tahun baru dan minum di hadapan pengacaranya dan para YouTuber Subang seperti Freddy, Heri Susanto, dan Yahya.
Semua Allah yang menjawab, jadi semua pertanyaan Abah terjawab. Makanya pertanyaan ini sekarang Abah munculkan. Untuk apa Yoris menyuruh Danu? Oh, ternyata TKP ini rusak. Abah terpikir begitu luar biasanya Danu dan Yoris ini sehingga seorang institusi polisi saja berani dia fitnah. Bisa saja Banpol itu tidak ada, sesuai dengan perkataan daripada Kabid Humas yang dulu, bukan yang sekarang loh ya, bukan Tompo, sekarang kan Tompo. Tidak ada keterlibatan Banpol, tapi Yoris dan Danu ini berani mempermainkan institusi Polri. Abah terpikir juga nih, karena sekarang juga diketahui bahkan sudah dikeluarkan oleh Polda Jabar tahun 2023 ini bahwa ada oknum. Apakah karena rasa percaya diri daripada Yoris dan Danu ini sehingga polisi itu dianggap keset saja oleh Yoris dan Danu? Oknum-oknum ini bisa dia bayar dengan uang. Dan itu apakah bukan suatu penghinaan sebetulnya? Yang seharusnya para oknum ini juga sadar gitu loh. Dia mendapatkan pangkat jabatannya saat ini menjadi polisi itu perjuangan awalnya berat. Tapi musnah sekejap. Ini perlu dipahami, framing banyak. Dan ini mungkin saran Abah, pihak Polda ini mempertanyakan, ataukah memang sudah pernah dipertanyakan atau belum nih? Karena Yoris diketahui pernah dipanggil Polda Jabar kan? Nah, kalau memang sudah dipanggil, lalu sekarang dengan pembelaan entah bagaimanapun kuatnya, selalu diunggulkan Danu ini jujur. Ataukah memang ada trik lain dari Polda Jabar? Tapi kayaknya aneh juga kalau trik ini dijalankan. Ya, harapan itu adalah begini. Kalau memang mau mendapatkan mastermind tertingginya, Yoris ini kan sudah ada kesalahan yang bisa dihukum. Masukkan juga ke sel sama seperti Danu dan juga Pak Yosep. Akan terbuka, apalagi Pak Yosep sudah memberikan petunjuk nih. Indikasi sangat kuat sekali nih. Pelakunya juga salah satu di dalam rumah adalah Yoris. Karena kenapa? Di video Abah yang lalu, Abah sempat mempertanyakan, kok tahu nih Yoris dan Yanti tentang meong? Kucing meong atau cingkarong ya? Seperti itu. Perlu didalami. Bisa saja nanti merembet kepada siapa? Mungkin saja juga kepada Mulyana dan Arif. Tapi kemarin Arif membantah, Mulyana membantah. Seharusnya ketika Arif dan Mulyana membantah itu, dia seharusnya memarahi Yoris dan mengatakan itu tidak benar. Dan pihak Polda Jabar mempertemukan mereka semua di hadapan Yoris. Apakah benar-benar? Karena sempat nih ada satu momen ketika TKP dikembalikan, itu ada Pak Mulyana bersama Yoris, tapi tidak ada komentar apapun dari Pak Mulyana kepada Yoris tentang anaknya yang membawa mobil bersama Yoris. Dan seperti itu, simpel. Disinilah kejelian daripada tim Polda Jabar. Cuma jujur saja Abah udah ragu. Jangan-jangan ini sama seperti tim pertama. Karena dulu pun Abah sudah pernah mengeluarkan banyak hal, masukan, saran, solusi, tapi nggak dilaksanakan. Yang ternyata memang ada oknum juga. Wajar saja. Saran A1 semua ini nggak dilaksanakan karena memang oknum, kan gitu. Nah, tinggallah sekarang di tim kedua ini. Mampukah mereka menunjukkan dirinya? Kinerjanya sekarang ini
itu betul-betul ingin membongkar kasus ini. Tapi yang sangat disayangkan lagi, dia berulang lagi. Terbongkarnya kasus ini bahkan dibanggakan oleh para YouTuber dan juga pengacara bahwa Danu yang membongkar. Kalau Danu tidak mengaku, tidak akan terbongkar ini. Stagnan ini kasus. Ya, kadang Abah juga Bersambung. Part 3.